Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video yang benar-benar menarik hari ini teman-teman ya. Tapi sebelum itu selamat Natal buat teman-teman semua yang merayakan. Semoga damai Natal. Yesus Kristus itu menaungi kehidupan keluarga semuanya di rumah. Kita akan segera membahas ya, kata mereka sakit hati dipecat PDIP. Jokowi buat Hasto jadi tersangka oleh KPK. Drama apa lagi ini ya? Hasto yang ketangkap, Hasto yang buat dosa, Hasto yang buat kriminal, Jokowi yang disalahkan. Ini makin hari makin lucu ini kaum sebelah. Coba kita saksikan dulu bersama-sama teman-teman ya. Ini dia. Let's go. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik. Sandra Mas politik. Hasto juga ada yang menyampaikan dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Astaga naga. Framingnya mudah kebaca, Ya. ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Framingnya Jokowi kebaca. lagi yang salah. Kali ini dalilnya, kenapa Hasto jadi tersangka? Karena Pak Jokowi sakit hati dipecat. Astagfirullah. Udah kebaca teman-teman semua. Kemarin-kemarin kan kalian mengatakan bahwa baru kali ini sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia ada mantan presiden yang dipecat dari partai. Kalian buzzer-buzzer banteng menggoreng isu tersebut. Dan sekarang isu pemecatan Jokowi dijadikan lagi gorengan atas dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalian ngomong gitu atas dasar katanya ada orang yang bukan menyampaikan ke faktanya. Pak Hasto bahwa Pak Hasto akan dijadikan tersangka jika pemecatan Jokowi itu tidak dibatalkan. Jika mengandalkan katanya atau menurut sumber yang kalian enggan disebutkan namanya, kenapa nanti aja disampaikannya di pengadilan? Kalian sebutkan saja bahwa diduga ada andil Pak Jokowi dalam menghilangnya Harun Masiku. Sepertinya itu lebih enak gorengannya. Ya, tapi baguslah kalian memainkan drama sejak dini. Jadi jika kasus ini sampai ke pengadilan, Yes. kalian tidak bisa menuduh lagi Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku atau menghilangnya Harun Masiku selama ini. Ya teman-teman ya, jadi framingnya itu seolah-olah mudah ketebak, mudah kebaca oleh netizen sendiri. Ya, yang dimana dalam podcast yang di Akbar Faisal itu Pak Hasto diundang, itu lucu sekali teman-teman ya. Seperti udah kebaca dan bahkan udah ada yang memprediksi. Ya, Pak Hasto mungkin ini mungkin teman-teman, mungkin udah tahu bahwa kebusukan atau kejahatan yang sudah terlindungi selama ini akan segera terbongkar dan akan segera diproses. Mungkin sudah mengetahui hal itu. Makanya mereka membangun sebuah framing bahwa ketika kalaupun dia jadi tersangka, itu adalah kriminalisasi, itu adalah politisasi, itu adalah tindakan yang tidak benar. Framing itu dibangun, disebar ke masyarakat banyak, dan kemudian ketika saat ini sudah dijadikan tersangka, maka ini orang-orang mereka teman-teman ya, kader-kader mereka mulai membangun framing tersebut. Akhirnya kan terbukti, mereka sendiri mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi itu tidak dipecat, nggak mungkin Hasto ditangkap. Kenapa ujung-ujungnya Pak Jokowi? Ya ini lucu teman-teman. Nah, Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK.
Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak Wow. melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Jelajahi cara baru mendapatkan Emang udah kayak penjahat-penjahat pro teman-teman ya, menghilangkan barang bukti. Tapi udah kecium sama KPK ya. Ya, sebelum dia dipanggil diperintahkan cepat tenggelamkan, kabur dari sini. Harun Masiku. Udah memang penjahat pro teman-teman ya. Udah kelas kakap. Viral, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sah menjadi tersangka oleh Sah KPK jadi tersangka. terkait kasus suap Harun Masiku. Weladalah, Weladalah. Ini ada anggotaamu, bukan main-main, Mak. Sekjen dari Partai Banteng loh, Mak. Ditetapkan jadi tersangka, Mak. Di mana ini loh, Mak, Harun Masiku? Mbok yo ndang dicari, ini malah yo si Hasto, Mak, orang kepercayaanmu loh, dijadikan tersangka. Ladalah, inilah momen yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia. Wow. Jano, mantap, mantap, mantap. Tepat di hari 100 Yodo, Pak Prabowo menjadi presiden ini loh. Akhirnya si Hasto jadi menangis beneran toh niki. Katanya maknya ini besok bakal datangi loh. Mbok datangi opo? Nek salah yo salah, ora bukane malah dibela. Mbok, proses hukum ini biar berjalan loh, Mak. Jangan kamu menghalang-halangi. Yodo, ayo Pak, proses. Oke teman-teman, kita akan melihat dan informasi terbaru bagaimana kalau apakah benar Mak Mega akan mendatangi KPK. Kita nantikan saja teman-teman. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Menangis beneran kan? Ada kabar baru, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dia terlibat kasus suap bersama Harun Masiku. Saya penasaran aja sih dengan Ibu Mega. Katanya Bu Mega kalau Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, maka Bu Mega akan maju ke KPK. Saya pengen lihat benar gak nih Bu Mega akan maju ke KPK untuk membela Pak Hasto. Teman-teman, saya mau sedikit cerita lah ya tentang orang-orang yang sudah menyakiti hati Pak Jokowi, sudah mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, mempersulit Pak Jokowi beserta keluarganya. Maka Kena akhir batunya. cerita dari semua yang telah mereka lakukan itu adalah kesulitan buat diri mereka sendiri. Yes. Contohnya Pak Hasto ini. Pak Hasto kan selalu mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, selalu membuat-buat Kena berita karma, kan? untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Dan akhir ceritanya justru dia yang sengsara. Sebenarnya ini bukan 1-2 orang yang seperti itu ya, bukan Hasto saja. Sebelum-sebelumnya juga sudah diperlihatkan kepada kita orang-orang yang mempersulit Pak Jokowi, akhir ceritanya dia akan sengsara. Contohnya Anies Baswedan, sekarang jadi pengangguran. Bentar lagi jangan-jangan jadi tersangka. Contoh yang di loh. depan mata, Ganjar Pranowo, cuma dikasih 16%. Kemudian yang besar lagi, PDIP, kalah pilkada di mana-mana. Tajam ini Pak. Makanya bener kata Bapak Bambang Pacul, jangan bermain-main dengan orang baik. Ya, itu yang harus dicamkan. Saya hanya ingin mengingatkan juga buat anak Abah, anak Banteng, anak Kebo ini ya, jangan kalian cari-cari kesalahan terus deh Pak Jokowi dengan keluarganya. Hati-hati. Nanti kan? akhir ceritanya, Hati-hati nanti karma menghampiri kalian. Izin melaporkan Bu Mega. Siap. Ada apa ini Pak? Kapan Bu Mega ke KPK Bu? Aduh, Bang, kamu berarea di atas penderitaan orang lain ya. Saya nggak mau. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini
sangat kental aroma politisasi hukum dan Nice. kriminalisasi. Nah kan, kriminalisasi kan. Waduh, piye iki Bu Mega? Tuh lihat Pak Hasto, sekjen Ibu itu loh Bu, udah jadi tersangka Bu. Ibu katanya mau datangin KPK kapan Bu? Langsung dong Bu di preskon biar kami jadwalkan. Tapi aku kaget dan sekaligus salut kawan-kawannya dengan partai PDIP. Karena kenapa? sikapnya yang sangat solid. Gimana nggak aku bilang partai PDIP sangat solid dengan Pak Hasto? Karena pernyataan di dalam konversi PDIP itu sangat membela Pak Hasto. Wih. Ya kan dibilang ini politisasi lah. Padahal politisasi terhadap apa lagi? Pilkada udah selesai. Ya kan pilpres udah selesai. Terus Pak Hasto juga bukan gubernur, wali kota, bupati, atau anggota DPR atau menteri kan bukan. Ya kan hanya rakyat biasa. Harusnya menurutku PDIP berjiwa kesatria untuk bilang menghormati keputusan KPK dalam menetapkan tersangka Pak Hasto, ya kan? Dan melakukan upaya hukum lainnya. Contohnya melakukan pra-peradilan atas penetapan tersangka yang dibuat oleh KPK kepada Pak Hasto kader PDIP. Ya, sesuai atau dengan PDIP koridornya. menyiapkan bukti-bukti ya nanti yang akan disuguhkan di persidangan yang kontra terhadap bukti-bukti dari KPK. Ya, Yes, itu menurutku lebih berjiwa ataupun bersikap kesatria daripada dan seperti nasionalis, ini. ya. Kesannya PDIP ya Arogan, yang penting ini kader kita, nggak ini boleh sekjen disentuh kita, hukum. Kita bela mau benar mau salah. Nah ini Ya. nggak tepat kawan-kawan. Betul sekali ya Bang. Oh iya terakhir kawan-kawan, lupa aku. Jangan lupa kita ingat-ingatkan Bu Mega untuk datang ke KPK. Karena cepat atau lambat mungkin Pak Hasto akan ditahan. Oke, kita nantikan saja video Pak Hasto ditahan. Ya, saya sangat 100.000% setuju dengan apa yang dikatakan Abang ini ya. Pakai jalur yang menunjukkan Anda itu menghargai hukum negeri ini. Jangan arogan dan memandang bahwa yang penting itu sekjen partai, kader partai, mau dia benar atau salah kita hantam, kita lawan, kita bela. Enggak, jangan seperti itu, arogan dong namanya. Anda berarti nggak menghormati hukum di Indonesia dong. Ya, saya pikir kalau Ibu Mega mendatangi KPK dan melakukan intervensi dengan cara yang di luar dari yang seharusnya teman-teman, itu akan mencederai hukum yang sebenarnya mencederai nilai-nilai atau integritas dari PDIP itu sendiri teman-teman. Nah, kita nantikan saja. Semakin hari semakin seru ya. Kita tunggu penangkapan ya. Saya tahu itu kalau orang sudah dijadikan tersangka itu harus segera ditahan untuk menjaga jangan sampai dia melarikan diri teman-teman. Nah, oke ya. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.